Shalom Bapak Ibu. Kita lanjut dengan dalam teologi sistematika. Dalam sesi ini kita akan belajar tentang ciri khas gereja yang sehat. Nah, sumber untuk ceramah ini adalah buku yang ditulis oleh Mark Dever, Tanda Gereja yang Sehat atau 9 Tanda Gereja yang Sehat. Saya mau rekomendasi buku ini, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia di Indonesia. Dan ini ringkasan buku itu. Jadi kalau mau membaca langsung dari sumbernya silakan. Tapi itu ringkasan. Mungkin ada yang bisa tambah lebih dari 9 ciri khas atau tanda gereja yang sehat. Atau mungkin salah satunya kurang penting menurut Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya 9 ini saya kira cukup penting untuk gereja yang sehat. Yang pertama, berkhotbah. Nah, apa ini? Khotbah di dalam gereja yang lebih baik adalah khotbah ekspositori dengan cara menjelaskan. Nah, saya sudah upload satu seri dari kitab Keluaran khotbah ekspositori sebagai contoh. Jadi menurut saya kita harus sebagai pendeta gembala asisten, gembala pemuda harus khotbah secara eksposisi. Nah, poin atau ajaran yang utama di dalam kitab suci menjadi poin yang utama di dalam khotbah dan menerapkan pada kehidupan kita sekarang. Bukan khotbah tema atau tematis. Nah, tidak salah, tetapi kalau khotbah selalu khotbah tema atau ada tema yang ditentukan, kita tidak langsung mungkin belajar dari firman Tuhan secara sistematis. Dari latar belakang dari ini, Allah melakukan kehendaknya melalui firman Tuhan. Bisa membaca, kita tidak akan ambil waktu untuk baca teks-teks. Tetapi kalau Bapak Ibu mau baca ini, kalau pengkhotbah mau khotbahnya dipenuhi dengan kekuasaan Tuhan, dia harus berkhotbah apa yang dikatakan Allah. Jadi firman Tuhan, Alkitab harus menjadi sumber khotbah kita. Ada banyak contoh di dalam Alkitab dengan cara ini. Ulangan pasal 33, imam-imam Lewi mengajarkan peraturan-peraturan Allah kepada umat Israel secara sistematis. Nehemia pasal 8, Ezra dan suku Lewi membaca Taurat dan mengajarkan Taurat itu kepada umat Israel dan menjelaskan itu. Nah, itu khusus ditulis di situ bahwa mereka menulis, membaca dan menjelaskan. Itu penting. Dan Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus dan rasul-rasul menjelaskan kitab suci dan mendorong pendengar untuk menjawab dengan pertobatan dalam hati mereka. Jadi mereka menjelaskan firman Tuhan, minta respons. Nah, mengapakah hal ini penting? Firman Allah membuat orang sadar tentang dosanya, mengubah orang-orang, membangun orang-orang lain, dan menguduskan umat Allah. Nah, jadi ini semua bisa berasal dari firman Tuhan. Khotbah yang memakai poin utama dari kitab suci untuk poin utama khotbahnya menyesuaikan diri dengan rencana Allah, bukan rencana pengkhotbah. Jadi dalam khotbah ada kecenderungan untuk pengkhotbah memasukkan idenya sendiri dalam teks, atau ada tujuan dalam khotbah yang dipaksa untuk ada di dalam teks. Yang lebih baik kita ambil tema, kita ambil kebenaran, kita ambil poin-poin dalam khotbah dari teks langsung. Membiarkan Alkitab untuk bicara kepada kita sendiri sebagai pengkhotbah dan kepada kaum awam atau jemaat Tuhan Yesus. Ini yang pertama, berkhotbah secara eksposisi. Yang kedua, teologi Alkitabiah. Teologi Alkitabiah, apa ini? Teologi Alkitabiah adalah doktrin yang tepat, doktrin yang benar. Hal ini adalah pikiran yang benar tentang Allah, dan ada keyakinan yang sesuai dengan Alkitab. Jadi
teologi kita, teologi atau sistem pemikiran kita berasal dari firman Tuhan. Teologi yang pas, yang benar. Latar belakang Alkitab tentang konsep ini keseluruhan Alkitab mengajarkan doktrin yang tepat. Banyak surat di dalam Perjanjian Baru penuh dengan pengajaran doktrin yang baik. Bisa lihat Roma pasal 1 ayat 11, Efesus pasal 1 ayat 3. Jadi ini doktrin yang tepat. Jadi kita harus mementingkan teologi Alkitabiah. Penulis-penulis Perjanjian Baru sering mengatakan bahwa doktrin yang tepat sangat penting untuk orang percaya yang sehat dan gereja-gereja yang sehat. Dengan kata lain, kalau kita punya ortodoksi yang baik, yang benar, kita akan punya ortopraksi yang baik. Jadi ortodoksi yang benar berdampak terhadap ortopraksi atau tindakan yang benar. Jadi itu sangat penting kita pegang teologi Alkitabiah. Mengapa hal ini penting juga? Perkabaran Injil. Teologi Alkitabiah penting untuk menyampaikan Injil. Injil adalah doktrin. Jadi perkabaran Injil perlu doktrin yang tepat. Kita mau Injil kita menjadi Injil murni. Jadi itu harus menjadi doktrin yang tepat dari firman Tuhan. Dan dalam pemuridan, Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Orang percaya menjadi lebih kuat dalam iman mereka jika mereka belajar dan hidup dalam terang kebenaran, yaitu doktrin yang tepat. Juga itu bisa berdampak terhadap kesatuan. Menurut Perjanjian Baru, kesatuan yang sungguh adalah kesatuan di dalam kebenaran. Jadi kita harus berfokus kepada kebenaran atau doktrin yang benar. Dan juga ibadah kita, liturgi kita bisa dibentukkan oleh kebenaran, oleh doktrin yang tepat. Kita bisa beribadah kepada Allah jika mengatakan kemuliaannya. Dan waktu kita meninggikan Allah karena karakternya, ibadah yang sungguh, yang murni adalah suatu jawaban kepada doktrin yang tepat. Jadi kita percaya Yesus begini, dan kebenaran Yesus seperti yang kita bahas dalam seri ini. Yesus begini, Roh Kudus begini, Allah begini, firman Tuhan begini. Itu akan berdampak pada ibadah yang lebih murni, lebih rohani, lebih sesuai dengan keinginan, kehendak Tuhan. Dan itu akan memelihara Injil, inti Injil akan dipelihara dengan teologi Alkitabiah. Jadi khotbah yang secara eksposisi, teologi Alkitabiah. Yang ketiga, Injil. Ini tanda yang ketiga dalam gereja yang sehat. Jadi Injil itu satu-satunya Allah yang Maha Kudus menciptakan kita menurut gambarnya supaya kita bisa mengenal Dia. Tetapi kita telah berdosa dan terpisah dari Allah. Karena kasih Allah besar, Allah menjadi manusia. Yesus anaknya yang tunggal datang sebagai manusia, hidup suatu kehidupan yang sempurna dan disalibkan. Jadi dia sendiri menggenapi hukum Taurat dan menerima hukuman untuk dosa-dosa seluruh manusia. Dia tanggung murka Allah bagi kita. Ya. Jadi ini inti Injil. Dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Allah menerima pengorbanan Kristus dan kemurkaan Allah diselesaikan oleh Yesus. Tetelestai, sudah selesai. Semuanya itu murka Allah dipuaskan oleh Yesus. Yesus sekarang memanggil kita untuk bertobat dan percaya kepada Yesus sendiri untuk pengampunan kita. Kalau kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Dia sedang mengumpulkan umat yang baru bagi Dia, yaitu semua yang rendah hati kepada Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan yang Maha Besar. Nah, jadi ini Injilnya. Latar belakang itu mengandung Roma pasal 1 ayat 4, mengandung salah satu penjelasan yang sangat penuh tentang Injil yang sangat lengkap.
dan 1 Korintus pasal 15 mengandung ringkasan yang pendek tentang Injil ini. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus angkat, dia akan kembali. Nah, mengapakah hal ini penting? Mungkin itu sudah jelas, tetapi kita harus memahami pengertian Alkitabiah tentang Injil, karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hal ini adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan orang berdosa. Segala sesuatu di dalam gereja berasal dari pengertiannya tentang Injil, apakah berkhotbah, apakah konseling, apakah pemuridan, musik, pekarbaran Injil, misi, dan lain-lain, itu harus berfokus di akar dalam Injil yang murni. Tentang Yesus, berpusat pada Yesus. Jadi kita harus berkhotbah dengan baik secara eksposisi, kita harus berfokus kepada teologi Alkitabiah, dan Injil kita yang ada di dalam gereja harus menjadi Injil yang murni. Inti Injil harus diambil dari firman Tuhan. Yang keempat itu perubahan. Nah, pengertian Alkitabiah tentang perubahan memikirkan apa yang dilakukan Allah dan apa yang dilakukan orang-orang dalam proses keselamatan. Dalam proses perubahan, Allah memberikan kehidupan kepada orang-orang yang telah mati. Allah memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Allah memberikan pemberian iman dan penobatan atau pertobatan. Dalam proses perubahan, orang-orang manusia bertobat dari dosa-dosa dan percaya kepada Yesus. Pengertian Alkitabiah tentang perubahan atau pertobatan melihat bahwa hanya Allah bisa menyelamatkan orang-orang atau manusia. Allah menyelamatkan manusia pribadi, dan dia menolong mereka menjawab kepada Injil melalui pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Ini inisiatif Allah untuk menghidupi kita, untuk kasih kita kelahiran kembali, supaya kita bisa merespons terhadap Injil ini. Ada cukup banyak ayat yang ada di dalam firman Tuhan yang menjelaskan ini. Banyak surat menjelaskan keperluan kita untuk bertobat dan percaya kepada Yesus, dan pekerjaan Allah yang luar biasa untuk menyelesaikan hal ini. Jadi Allah lah yang membuat ini bagi manusia, dan kita merespons dengan iman. Nah, mengapakah hal ini penting? Hal ini menjelaskan bagaimana gereja-gereja harus mendorong orang-orang yang belum percaya untuk bertobat. Gereja-gereja harus memanggil orang-orang yang belum percaya untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini mengingatkan gereja bahwa mereka harus percaya pada Allah dalam usaha-usaha mereka mengenai perkabaran Injil. Hanya Allah bisa memberikan kehidupan rohani. Jadi kita ada keterlibatan dalam proses itu sebagai saluran, sebagai pemberita dengan Injil ini kepada orang lain. Tetapi Allah yang mengubahkan kehidupan mereka. Allah yang berinisiatif dalam hati mereka, membuka hati dan telinga dan pikiran supaya mereka bisa merespons. Hal ini mengajarkan gereja-gereja untuk menjaga perbedaan yang jelas di antara mereka sendiri dan dunia. Jadi tindakan jemaat Yesus harus menjadi tindakan yang beda dari dunia yang lain di luar gereja. Kehidupan rohani jemaat harus dibuktikan oleh roh-roh pertobatan. Gereja-gereja harus menyerahkan pembaptisan dan perjamuan kudus hanya kepada orang percaya dengan sungguh dan memperlihatkan bukti pertobatan mereka. Nah, dalam sesi yang berikutnya kita akan membahas tentang pembaptisan dan perjamuan kudus, teologinya, latar belakang, dan seterusnya. Tetapi itu penting dalam kehidupan gereja. Ya, jadi gereja, tugas kita sebagai jemaat Tuhan adalah menyampaikan Injil ini supaya Tuhan bisa menjamah orang lain, mereka bisa berubah, mereka bisa bertobat. Jadi ini yang keempat, perubahan atau pertobatan.
Yang kelima, menyampaikan Injil atau perkabaran Injil. Ini tugas. Jadi seharusnya setiap gereja bertugas seperti ini. Nah, perkabaran Injil adalah menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya, yaitu kabar baik tentang apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kalau kita mau menyampaikan Injil menurut Alkitab, kita harus berkhotbah Injil yang sempurna, kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus, dan kabar yang sulit tentang kemurkaan Allah melawan dosa-dosa kita. Jadi ada dua sisi dari dalam perkabaran Injil. Ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar buruk, murka Allah, ada masa depan. Itu masa depan untuk orang yang tidak menerima Yesus Kristus. Kabar baik, Yesus Kristus sudah disalibkan sebagai pengganti bagi kita. Jadi kita itu kabarnya, itu Injilnya yang harus disampaikan. Yang kedua, kita mau mendorong orang-orang bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Kristus. Dan menjelaskan bahwa percaya kepada Kristus mahal. Yaitu kita mungkin harus meninggalkan sesuatu. Keluarga mungkin, harta benda, milik, atau sesuatu yang lain untuk memiliki keselamatan itu dari Tuhan. Itu kadang-kadang tidak gampang. Kadang-kadang kita buat masalah kalau kita menyampaikan Injil seperti sesuatu yang gampang. Itu sesuatu, tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia seperti pekerjaan baik. Tetapi itu harus dipikirkan lebih dahulu. Keputusan ini berat. Jadi tidak bisa menjadi sesuatu yang sia-sia atau tidak penting. Ini sangat penting. Kadang-kadang orang meninggalkan keluarga. Kadang-kadang orang meninggalkan harta benda. Orang kaya itu susah karena kekayaan mereka harus tinggalkan. Jadi mereka harus pikirkan tentang mahalnya, betapa mahalnya ini. Nah, latar belakang pengajaran tentang perkabaran Injil ada di dalam Matius, itu amanat agung. Roma pasal 10, bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak dengar, bagaimana mereka tidak akan dengar kalau tidak ada yang berkhotbah dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh berkhotbah untuk perkabaran Injil dalam Yohanes pasal 4. Yesus berkhotbah kepada perempuan Samaria. Kisah para Rasul pasal 2, Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, dan sama dengan Kisah para Rasul pasal 3, dan pasal 17 Paulus berkhotbah di Athena. Jadi mereka memasukkan kabar Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus. Waktu kitab suci mengatakan tentang Injil, kitab suci ini mengajar kita tentang apa yang harus kita sampaikan. Jadi seperti Roma pasal 1 sampai 4 itu kita bisa ambil materi untuk perkabaran Injil dari itu. Siapakah Allah? Siapakah manusia? Manusia buat apa untuk memisahkan diri dari Allah? Apa yang dibuat Allah untuk menyelamatkan manusia? Itu semua ada di dalam Roma pasal 1 sampai 4. Nah, mengapakah hal ini penting? Waktu sebuah gereja memiliki pengertian yang tidak alkitabiah tentang Injil, maka gereja itu tidak akan menyampaikan Injil. Mereka menyampaikan Injil tidak dengan kejujuran, atau mereka menyampaikan sesuatu yang bukan Injil. Nah, ini berbahaya, Bapak Ibu. Galatia pasal 1, kutuklah orang yang tidak menyampaikan Injil yang murni, katanya Paulus. Dari sisi yang lain, suatu pengertian Alkitabiah tentang perkabaran Injil menjelaskan tujuan kita di dalam misi yang diberikan Allah kepada gereja. Kita harus menyampaikan Injil ini tentang Kristus kepada seluruh bangsa dan orang dan suku dan bahasa. Sebuah gereja yang mengerti Injil juga akan mengerti kepentingan misi ke seluruh dunia. Jadi ini bisa seperti payung. Injil ini bisa disampaikan
baik secara di dalam situasi yang lokal maupun situasi atau ke tempat yang jauh. Jadi Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku ke mana? Ke Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi perkabaran Injil bukan hanya penginjilan di daerah tetapi penginjilan di dunia. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Yesus dan mengerti siapakah Yesus, semakin mengerti hati Yesus untuk semua bangsa, semua bahasa dan suku. Nah, yang saya lupa itu 4, 5 atau 6, mungkin 6, keanggotaan. Nah, keanggotaan maksud saya adalah, atau maksud Mark Dever, keanggotaan adalah suatu janji yang orang percaya kepada sebuah gereja. Jadi satu orang yang percaya kepada Yesus berkomitmen kepada gereja itu untuk mendorong, untuk support, untuk melayani di dalam gereja. Jadi setiap orang percaya harus berjanji untuk menghadiri, mengasihi, melayani, dan berkomitmen kepada sebuah gereja yang lokal, supaya gereja lokal itu bisa bertumbuh dengan baik dan lebih sehat dan dilengkapi seperti Efesus pasal 4. Jadi Allah membedakan di antara umat Allah dan dunia pada seluruh sejarah perjanjian lama, dan dalam konsep itu Yesus mengatakan bahwa masuk kerajaan Allah berarti seorang berhubungan dengan sebuah gereja di dalam dunia ini, di mana gereja di dalam dunia ini itu di gereja lokal. Jadi gereja itu akan bertumbuh, berdampak, berbuah, dan seterusnya karena anggota-anggota yang ada di dalam gereja itu berkomitmen bersama-sama untuk membantu, menguatkan, dan menguatkan gereja untuk menjadi lebih sehat. Perjanjian baru jelas tentang siapa yang di luar gereja dan siapa yang di dalam gereja. Yang di dalam gereja itu orang percaya, yang di luar gereja orang yang tidak percaya atau melanggar kebenaran atau firman Tuhan atau menghina nama Yesus Kristus. Gereja di Korintus mencakup jumlah jemaat yang jelas supaya Paulus bisa mengatakan hukuman dari mayoritas. Jadi dengan kata lain ada konsep gereja di Korintus bisa di dalam atau bisa di luar, itu jelas di dalam Paulus. Dan di dalam perjanjian baru ada banyak kata saling. Hal ini memperlihatkan kepada kita suatu gambar keanggotaan, saling mengasihi, saling kasih kesabaran, saling menolong, saling membantu, saling melengkapi, dan seterusnya. Nah, mengapakah hal ini penting? Keanggotaan Alkitabiah di dalam gereja memperlihatkan saksi Allah tentang Dia sendiri kepada dunia. Keanggotaan Alkitabiah mencerminkan kemuliaan Allah, karena gereja itu, jemaat lokal itu bisa dikatakan tubuh Yesus, dan keanggotaan di dalam tubuh Yesus itu tujuannya memuliakan Allah di dunia ini, supaya orang lain bisa melihat Allah yang maha mulia dan Yesus Kristus yang ditinggikan. Dalam keanggotaan, jemaat gereja bisa lihat jiwa-jiwa yang diubah dan bagaimana Injil bisa mengubah orang-orang berdosa. Jadi mereka akan lihat kehidupan orang percaya di dalam gereja, mudah-mudahan, yang sudah dikuduskan dalam proses beberapa saat mereka dikuduskan, dan mereka akan lihat, ada damai sejahtera di situ, ada sukacita, mereka mengasihi istri, mereka menjaga anak dengan baik, dan mereka akan lihat contoh tubuh Yesus yang sehat. Dan berikutnya ada disiplin. Nah, kita tidak suka biasanya membahas tentang disiplin, tetapi ini penting untuk gereja yang sehat. Nah, arti yang luas dalam disiplin ini, apa yang dilakukan oleh gereja untuk menolong jemaatnya mencari kesucian dan melawan dosa, seperti pemuridan.
berkhotbah, pengajaran, doa, ibadah umum, relasi-relasi yang bertanggung jawab, kepemimpinan yang saleh, pendeta-pendeta dan penatua-penatua. Ini semua bentuk disiplin. Nah, arti yang khusus, perlakuan untuk menghapuskan dosa di dalam kehidupan gereja, termasuk tingkat yang terakhir, yaitu mengucilkan seseorang dari keanggotaan di dalam gereja dan partisipasi dengan perjamuan kudus karena dosa yang serius. Nah, ini tingkat yang terakhir atau langkah yang terakhir untuk mengucilkan seseorang dari keanggotaan kalau dia buat sesuatu atau berdosa besar seperti menghina nama Yesus Kristus. Jadi lebih baik dia dikeluarkan, dia dipisahkan dari keanggotaan gereja supaya gereja bisa tetap sehat. Nah, disiplin yang memperbaiki gereja. Jadi ada proses dalam Matius pasal 18, Yesus kasih proses. Harus empat mata orang demi orang dengan orang untuk membereskan masalah. Kalau orang yang bersalah tidak dengar dan beberapa orang lain bisa datang, nah itu proses. Dan kalau dia tidak mau dengarkan orang lain itu kelompok, itu bisa dibawa ke gereja. Nah, dan kalau dia tidak mau dengarkan gereja, oke. Nah, ini tingkat yang terakhir. Puji Tuhan, banyak orang atau masalah akan dipotong atau diberhentikan oleh karena satu orang mau bicara dengan satu orang. Masalahnya kita sering melewati step itu, melewati tingkat itu, langsung melaporkan ke gereja sebelum bisa bicara dengan orang itu. Mungkin ada kesalahpahaman terhadap tindakan. Mungkin kita dengar gosip dan langsung lapor itu kepada pendeta atau kepada ketua daerah atau ketua wilayah atau ketua umum sebelum bicara dengan orang itu, dan mungkin itu kabar yang salah dan atau kabar yang tidak jujur. Nah, jadi kita harus mulai seperti Yesus katakan, mulai dengan berbicara secara empat mata. Nah, kalau tidak didengarkan bisa naik ke langkah yang terakhir atau tingkat yang terakhir. Nah, jadi ini disiplin yang memperbaiki gereja dan disiplin yang mengembangkan gereja, saling membangun, ya, dan saling menolong, saling menguatkan. Jadi disiplin kita akan menolong, menjaga, mengasihi orang lain dengan disiplin ini. Nah, mengapa hal ini penting? Disiplin seperti roda latihan untuk sepeda anak atau latihan untuk orang yang bermain piano. Tanpa disiplin, kita tidak akan berkembang sesuai kehendak Allah. Dengan disiplin, oleh kasih karunia Allah, kita akan berhasil berbuah, bertumbuh, dan bertambah. Pemuridan. Nah, jadi dulu ada pertobatan. Ini pemuridan. Ini berkaitan dengan proses menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Alkitab mengajar kita bahwa seorang Kristen, seorang percaya kepada Yesus adalah orang Kristen yang bertumbuh. Jadi dalam proses. Juga kita bertumbuh melalui bukan hanya disiplin pelajaran, tetapi juga melalui mengikut teladan yang baik atau imitasi, meniru kehidupan orang lain, teladan orang lain. Jadi gereja-gereja harus mendorong jemaat untuk bertumbuh dan menolong orang-orang lain pun bertumbuh. Jadi kita semua harus dalam proses pemuridan, memuridkan orang lain, dimuridkan, selalu bertumbuh menjadi semakin seperti Yesus. Ini satu proses dalam gereja seharusnya ada di dalam jemaat. Orang lain memuridkan orang lain. Jadi orang yang lebih dewasa dalam Tuhan memuridkan orang yang belum dewasa. Nah, ini banyak latar belakang Alkitab. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan
dan juru selamat kita. Kita harus bertumbuh di dalam kebenaran, Efesus pasal 4, supaya lebih dewasa. Beberapa perikop mengajarkan kita untuk meneladani pemimpin yang saleh, menjadi contoh yang baik, yang bisa ditiru. Semua orang percaya harus bertumbuh di dalam Kristus, menjadi orang Kristen yang saleh dan menolong orang lain. Ini proses seperti 2 Timotius pasal 2, harus mempersiapkan, memuridkan orang yang bisa memuridkan orang lain. Dan mengapakah hal ini penting? Tidak seorang pun yang selesai dengan kehidupannya di dalam Kristus. Kita selalu harus bertumbuh. Sampai kita meninggal, kita akan berjuang dengan dosa dan kita perlu pertolongan atau perlu dimuridkan. Kalau sebuah gereja menolak pemuridan, maka gereja itu akan menolak orang percaya bertumbuh, dan gereja itu akan memberikan perasaan keamanan kepada orang yang Kristen yang palsu. Tetapi kalau sebuah gereja mengutamakan pemuridan, gereja itu akan menjadi gereja yang sehat dan berhasil dalam pelayanannya dan akan berbuah banyak. Dan yang pemuridan bukan sebuah gereja yang tidak bertumbuh akan mempunyai kesaksian yang kurang baik di hadapan dunia. Ada contoh gereja saya, kita dulu pada waktu saya pendeta, saya mau mulai dengan sistem pemuridan secara sistematis. Saya mulai dengan 2 orang laki-laki di dalam gereja. Lebih baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dalam proses ini. Dan saya minta 2 orang laki-laki untuk satu proses pemuridan dengan saya 1 tahun. Jadi saya 1 tahun setiap minggu ketemu dengan 2 orang ini. Kita belajar firman Tuhan, kita membaca buku bersama-sama. Saya bisa bertanya kepada mereka tentang kesehatan keluarga, bagaimana mereka sebagai suami dan dengan istri mereka. Dan itu baik. Nah, rencana saya dipanggil pergi ke Indonesia setelah 1 tahun itu. Tetapi berencana saya setelah 1 tahun mereka bisa ambil 2 orang lain. Mereka bisa mulai memuridkan 2 orang lain. Jadi proses itu bisa diulangi tetapi dengan 4 orang. Dan saya bisa pilih 2 orang lain. Jadi sudah ada 4 orang di situ dan jadi ada 6, dan mungkin 1 tahun berikutnya bisa menjadi 12 orang. Jadi kita mulai dengan sedikit tetapi dampaknya besar nanti. Harus konsisten, harus setia dalam proses itu. Sebuah gereja yang tidak bertumbuh akan mempunyai kesaksian yang kurang baik di hadapan dunia. Oh ya, saya sudah membaca itu. Sebuah gereja yang tidak bertumbuh akan mempunyai kesaksian yang kurang baik. Maaf, saya salah. Jadi bandingkan kalau saya memberi 1 juta rupiah setiap hari selama 30 hari, berarti 30 juta rupiah. Tetapi kalau saya memberi 1.000 rupiah dan mengandalkan hal itu setiap hari selama 30 hari, berarti lebih dari 1 trilionnya rupiah. Jadi ini prinsip multiplikasi lebih efektif dibandingkan tambah-tambah terus dengan KKR. Proses pemuridan jauh lebih efektif untuk membangun gereja yang sehat. Saya minta maaf, saya sedikit bingung dengan PowerPoint ini. Tapi yang saya kira ini yang terakhir, yang ke-9, 9 tanda yang sehat. Ini yang ke-9, kepemimpinan. Nah, ini kepemimpinan gereja. Alkitab mengatakan bahwa setiap gereja lokal harus dipimpin oleh penatua yang saleh dan rohani. Nah, ada syarat-syarat untuk penatua di dalam 1 Timotius pasal 3 dan Titus pasal 1.
dan bukti tentang pluralitas penatuan ada di dalam Alkitab. Jadi lebih baik ada badan di dalam gereja dengan penatua yang saleh, yang berkomitmen, yang mencari Tuhan sendiri, dan mereka bisa membantu pendeta dalam kepemimpinan gereja itu. Jadi mengapakah hal ini penting? Penatua-penatua harus gembalakan domba-domba Yesus, membimbing domba-domba Yesus, memelihara domba-domba dan dari serigala. Tanpa kepemimpinan yang saleh, umat Allah seperti domba yang tidak dipelihara oleh gembala, dan itu tidak sehat untuk gereja. Jadi itu aja Bapak Ibu, 9 tanda gereja yang sehat. Bisa membaca nanti teks-teks yang ada di dalam PowerPoint kalau mau belajar lebih dalam lagi atau beli buku Mark Dever dan membaca sendiri, karena ada contoh di situ. Jauh lebih baik untuk membaca bukunya. Tetapi ini ringkasan saja tanda gereja yang sehat. Dalam sesi berikutnya kita akan belajar tentang pembaptisan dan perjamuan kudus. Shalom, Tuhan memberkati.